Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Manusia memang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Namun, hal ini tidak berarti manusia melulu memikirkan dirinya sendiri atau bersikap egois. Jika kita mengatakan diri sebagai orang beriman, tentu kejujuran selalu menjadi nilai keutamaan di dalam hidup kita, karena hidup bersama tidak melulu membicarakan tentang keegoisan kita, tetapi kebijaksanaan di dalam bertindak dan melindungi serta menyelamatkan sesama. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain, agar kami mau bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup kami di dalam perziarahan di dunia ini sehari-hari. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, seringkali di dalam perziarahan hidup kita merasa diri paling benar, merasa diri paling baik. Ketika sesama kita jatuh, kita berlomba-lomba untuk membagikan beritanya. Kita ingin bahwa kita adalah penyampai berita keburukan pertama. Tetapi ingatlah bahwa bacaan hari ini, di dalam bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel, kita diingatkan setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Mereka yang terus berbuat dosa akan mati dalam kedosaannya. Tetapi mereka yang sadar dan mau mengevaluasi dirinya, meninggalkan dosanya, sabda Allah mengatakan bahwa mereka akan memperoleh keselamatan karena mereka mau memperbaiki dirinya. Jangan kita justru jatuh di dalam kedosaan hanya karena mewartakan keburukan orang, hanya karena mewartakan kejelekan orang. Kita diingatkan di dalam nubuat Yehezkiel, menjadi pribadi yang jujur bukan berarti kita menjatuhkan martabat orang di depan banyak orang. Tetapi bagaimana kita belajar untuk menghargai, untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan. Jika kita mengaku bahwa dia adalah sesama kita, bukan kita menjelekkan, tetapi justru kita membantu untuk keluar dari persoalan dan dari kejelekannya. Di dalam bacaan kedua, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita diingatkan bahwa kehidupan bersama itu merupakan jalan yang terbaik bagi orang Katolik atau pengikut Kristus. Cara untuk mencintai Tuhan, caranya bagaimana? Kita harus berani solider, sikap yang mau mengerti, menghargai sesama, sikap yang mau membuahkan kerukunan dan bukan perpecahan. Tentu kejujuran membuat kita terluka. Tentu kejujuran membuat kita malu. Tentu kejujuran membuat kita enggan untuk membusungkan dada. Tetapi bagaimana kita mesti belajar untuk menghargai, belajar untuk mengerti, belajar untuk jujur, dan belajar untuk menghidupi apa yang kita imani. Jelas ditekankan di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, bahwa Allah adalah Dia yang murah hati, dan kebaikan hatinya ini atau kerahimannya yang begitu istimewa ditawarkan kepada siapa saja yang mau kembali ke jalan yang benar. Minggu ini pertobatan menjadi kunci untuk memperoleh jalan keselamatan. Kita diingatkan itu, bahwa ketika kita salah, sesegera mungkin bertobat, memperbaiki diri, dan menjadi lebih baik.
Orang bebas menerima rezeki atau menolak rezeki, menerima berkat atau menolak berkat, mengutuk orang atau menyelamatkan orang. Namun bagi mereka yang menerima, bagi kita yang merasa diri menerima, beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita ikuti, tidak cukup hanya menerima. Kita harus mengerti, menyanggupi dan menghidupi di dalam hidup kita sehari-hari. Penerimaan sejati harus terwujud bukan hanya dalam rangkaian kata yang begitu istimewa dan indah atau bahkan romantis, tetapi iman harus hidup sesuai dengan perkataan, perbuatan di dalam persiaran hidup kita. Untuk itu setiap pengikut Kristus dan setiap siapa yang mengaku diri sebagai murid Kristus, kita hendaknya mau selalu menjunjung tinggi apa yang diwartakan oleh Yesus, hukum yang terutama. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap hatimu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Untuk itu, setiap pengikut Kristus hendaknya menjauhi perilaku yang bertolak belakang dengan perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Jangan kita lalu mewartakan keburukan orang. Jangan kita merasa paling benar. Jangan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling hak untuk menghakimi, berhak untuk menghakimi. Perilaku yang bertolak belakang dari perkataan atau dalam kata lain menjauhi apa yang diucapkan adalah sikap yang tidak mau mempercayai Tuhan yang diimani, adalah sikap yang tidak mempercayai diri sendiri. Sebagai orang beriman, kita harus berani seia, sekata, seperbuatan di dalam persiaran hidup ini. Semuanya butuh proses agar kita menjadi lebih baik. Perubahan selalu membawa konsekuensi, tetapi konsekuensi harus dijalani dengan sikap yang jujur. Jika kita jatuh, kita harus berani mengakui dan mengevaluasi diri, dan jangan pernah mengulangi lagi. Jadikanlah diri kita berkat dan bukan pemecah belah di dalam hidup bersama. Semoga berkat Tuhan melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, waktu terus berjalan, hidup terus berganti seiring berjalannya waktu. Ada begitu banyak jatuh bangun di dalam persiaran hidup kita. Ada saat kita senang, ada saat kita harus jatuh, dan begitu susah payah untuk membangkitkan kembali rasa percaya diri. Tetapi kita orang beriman harus berani bermurah hati, berani bersikap jujur, berani membantu jika sesama kita salah. Bukan justru menjatuhkan, tetapi melindungi dan menyelamatkannya. Salah satu bukti nyata yang dapat kita lakukan kalau kita mau berproses dan melakukan pertobatan, pakailah masker, mari berani menjaga jarak, dan mencucilah tangan sesering mungkin saat kita bepergian. Mari kita jadikan negara kita negara yang bebas COVID dengan kita mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan. Jangan hanya berteriak, tetapi kita justru mengingkarinya di dalam perbuatan. Selamat berminggu, berkumpul bersama keluarga, dan tetap di rumah saja. Tetaplah berani untuk tampil beda, untuk menjaga dan melindungi keluarga kita dan sesama kita dari bahaya yang sedang melanda di zaman kita saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.